Ini yang udah full versionnya yang udah bisa kita baca semua. Ya, untuk di Menara Kudus sendiri kita berdiri di tahun 1952. Alhamdulillah sampai sekarang untuk di mushaf di Quran sendiri kita ada sekitar hampir 60-an model Quran yang sudah kita keluarkan. Lalu beberapa inovasi-inovasi yang sekarang kita mengikuti model pasar supaya penyerapan market lebih maksimal. Kalau selama menjelang Ramadan dan Ramadan ini gimana permintaannya? Alhamdulillah permintaan di Ramadan tahun ini cukup baik. Ada kenaikan permintaan sekitar 30-35% dari sebelum Ramadan untuk permintaan Quran sendiri. Keberadaan mushaf ini di tengah digital berpengaruh nggak, Mas? Alhamdulillah sih untuk mushaf Quran sendiri sih tidak begitu berpengaruh ya di digital sekarang. Cuman kita memang berupaya untuk mengikuti zaman, yaitu Menara sekarang lebih bergerak beberapa produk kita yang kita arahkan ke arah digital. Kalau sejauh ini respon masyarakat gimana? Alhamdulillah untuk di fisik sendiri masih cukup banyak berjalan untuk penjualan fisik. Lalu di tahun ini juga kita di produk digital kita launching produk baru yang berbentuk electronic book kayak gitu, yang penjualannya lebih ke kitab-kitab ya kayak gitu. Jadinya mungkin untuk customer, untuk konsumen itu sekarang bisa mengakses pembelian nggak hanya fisik di toko-toko yang entah itu di official store kita, tapi juga bisa mengakses dan membeli produk Menara Kudus berbentuk electronic book. Kalau sejauh ini Quran produksi Menara ini sudah sampai dipesan kemana saja, Mas? Kalau untuk pemesanan Quran, alhamdulillah di area Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jawa Barat kita alhamdulillah cukup banyak permintaan. Lalu ada di Medan, kemarin di Palangkaraya, lalu di kemarin ada permintaan di Kendari. Ya. Yang mancanegara? Apa? Mancanegaranya? Untuk di tahun ini belum ada kayak gitu. Tapi kemarin di sebelum puasa kemarin ada permintaan dari Malaysia. Seperti itu. Kalau sampai saat ini pemesanannya mungkin sudah kemana? Pemesanan kalau untuk ke mancanegara memang kita ada beberapa kerjasama sama agen kita di Kuala Lumpur. Untuk yang lainnya sih memang belum ada sih. Memang kita lagi memaksimalkan, insya Allah kita ada beberapa agen yang kita mau maksimalkan di daerah Brunei. Gitu. Kalau ciri khas Al-Quran Menara ini apa, Mas? Kalau untuk ciri khas kita memang yang pasti legend yang sampai sekarang adalah Al-Quran Tanggung Lek, yaitu yang memang kita masih salah satu produk legend Menara kayak gitu yang untuk hafalan-hafalan. Jadinya masih kita maksimalkan untuk penjualannya di tahun ini. Ada berapa jenis nih yang diproduksi di sini dan yang paling diminati yang seperti apa? Kalau yang diminati salah satunya ada di Asalam. Ada produk kita untuk hotnya itu biasanya yang paling banyak yang Usmani. Kayak gitu, hot Usmani, kita ada produk yang namanya dari produk Menara Kudus sendiri, Asalam. Asalam itu produk hotnya yang Usmani, sekarang lebih banyak. Dan salah satunya yang terjemah perkata itu.
itu pangsa pasarnya kemana? Kalau pangsa pasarnya kita memang umum ya. Rata-rata kalau misalnya di daerah Jawa Barat, Jawa Timur itu memang beda segmentasi. Tapi memang kalau misalnya untuk di segmentasi hot yang Usmani segala macam itu memang rata-rata orang-orang pemesanannya itu. Kalau untuk di kalangan pesantren Mas banyak juga yang pesan ke sini atau seperti apa? Kalau pesantren yang paling banyak ya itu yang Quran tanggung pojok kayak gitu. Sama yang salah satunya biasanya dulu ada yang model hot yang Bombay itu sekarang untuk pondok pesantren masih menggunakan itu. Gitu. Kalau misalnya ada Quran kisaran dari harga 25.000 sampai 100 ribuan. Salah satunya yang kayak yang besar-besar yang seperti ini yang Furqan, ini yang Asalam tadi kayak gitu, yang Asalam salah satu bestseller kita juga kayak gitu. Terus Quran yang tanggung lek ini yang salah satu juga bestseller kita juga, produk legend kita itu. Nah, terus kita juga ada inovasi produk dengan dari cover. Jadi cover kita maksimalkan, maksimalkan dengan permintaan pasar sekarang kayak gitu. Memang kan kalau menara ini kan terkentalnya kan dengan Jawa kayak gitu. Nah kalau misalnya di luar Jawa atau di daerah-daerah Jawa Baratan, Jakarta, Banten dan Sumatera itu biasanya kita memang unggulannya salah satunya di produk Indonesia sama Arab. Nah gitu. Kalau sehari bisa produksi Al-Quran sampai berapa? Kalau misalnya kita hitungannya mungkin lebih ke 1 bulan ya, hitungan 1 bulan itu bisa 15.000 sampai 20.000 eksemplar. Kayak gitu. 15 sampai 20.000 eksemplar. Tapi kalau misalnya di fase kayak misalnya sebelum Ramadan gini itu kenaikannya bisa mungkin antara 20 sampai 25 ribuan. 25 ribuan. Iya. Bisa. Lewat apa? Aksesnya itu memang lewat website kayak gitu, menarakudusebook.com. Itu bisa diakses lewat itu, bisa dibeli lewat situ, gitu. Bisa di preview juga sebelum beli, jadi tergantung kebutuhan konsumen. Lalu untuk di ebook sendiri juga kita dibagi jadi 2 antara akses baca dan juga pembelian ebook. Jadi untuk pembelian ebook sendiri memang kita lewat di di website Menara Kudus Ebook tadi. Lalu kalau misalnya sudah payment, sudah berhasil, nanti akan dapat kode klaim yang harus diklaimkan lewat namanya aplikasinya Buku. Itu bisa di-download lewat Play Store atau App Store. Itu bisa di-download namanya Buku. Nanti setelah buat akun lagi lewat Buku itu, nanti tinggal diklaim aja kodenya. Nah kalau udah diklaim, udah bisa baca di situ selamanya lah kayak gitu. Nah itu jadinya kita menghindari juga, memprotek untuk orang bisa membeli di satu tempat, misalnya di website kayak gitu. Yang tadi satu akun ya? Satu akun, jadinya memang satu akun, jadi kita kayak marketplace biasa aja kayak gitu. Cuman bedanya kalau misalnya ini kan kita berbentuknya elektronik kayak gitu. Nah, jadi setelah pembelian lewat di website, lalu dapat kode klaim. Nah, kode klaim itu cuman hanya bisa diklaim 1 kali kayak gitu. Jadinya nanti setelah diklaim baru bisa dibaca gitu. Nanti ada katalognya gitu lah. Jadi itu sebenarnya nggak hanya cuman produk Quran ya gitu. Jadi kalau kita memang punya website khusus untuk menara sendiri, tapi juga ada beberapa
penerbit lain yang bisa di situ, misalnya buku bacaan segala macam itu bisa di situ. Berarti kolaborasi kayak Kalau untuk di kita sendiri itu khusus menara sendiri, tapi ada yang segmen yang memang itu campur gitu. Jadi ada buku bacaan, buku komik apa segala macam gitu. Jadi bisa diakses lewat HP, tablet. Emang kalau lewat di komputer nggak bisa. Jadi memang dia aksesnya lewat ini dan juga modelnya aplikasi gitu. tadi websitenya ini ya, menarakudusebook.com. Iya, menarakudusebook.com. Bisa hilang kayak gitu. Tapi kalau buku e-book sendiri itu ya memang selamanya. Jadi memang kita modelnya kayak kita bikin akun. Ini coba saya salah satu contoh. Saya bukakan. Setelah pembayaran, nah pembayaran itu bisa VA, bisa OVO. Jadi ya mempermudah. Setelah diklaim nanti keluar, misalnya saya belinya Alaikum nih, punya Menara gitu. Nah, nanti misalnya kita mau baca, nah ini bisa agak ini Jadi harus akses internet terus berarti ya? harus akses internet kayak gitu. Jadi memang harus. Tapi kalau misalnya kita posisi, misalnya nih kita pengen baca waktu di, anggap aja misalnya di pesawat gitu ya, kita pas harus di mode plane gitu. Nah posisi kita bisa masuk dulu, nanti kita habis itu mode plane kita masih bisa baca kayak gitu. Login dulu. Jadi nanti kalau misalnya mau baca misalnya di 100%, nah ini modelnya seperti ini. Nah ini modelnya, ini yang udah full versionnya yang udah bisa kita baca semua. Nah ini jadi kalau misalnya ada orang mau cheating, mau di capture, nah ini udah aplikasi ini tidak mengizinkan. Jadi emang protectnya emang udah di ini. Jadi kalau misalnya kita mau beli, kita udah beli ini, terus ada orang mau capture, kecuali orangnya emang niat ya foto satu-satu pakai HP lagi, gitu. Karena yang terjadi. Matahari. Tapi dengan berjalannya waktu, sinar matahari tidak bisa diandalkan, baik itu intensitasnya maupun waktunya. Jadi kalau malam nggak bisa ngadrek, kalau sore nggak bisa ngadrek, mendung nggak bisa ngadrek. Maka dibuatlah mesin ini. Kita beli mesin ini. Mesin ini muncul untuk ngadrek. Sama kayak tukang apa ya? Sablon. Tukang sablon. Nah sablon kan dia dijemur gitu, habis diaduk dijemur. Jadi di atasnya dikasih plat, kasih film, dan film di bawahnya dikasih plat mesin kayu. Nah pada saat itulah pada titik itu nanti akan muncul tulisan yang kita inginkan di plat, yang nantinya bisa dipakai di mesin cetak. Jadi proses kerjanya sederhana. Cuma ini lebih dicanggihin saja, lebih dari asalnya manual dibuat mesin. Maksudnya sama, kita lihat stempel itu cara kerjanya sama. Stempel kan ada tulisan, ada grafik gitu. Yang muncul itu yang muncul itu yang nanti akan keluar tulisannya, di situ ditaruh di lapisan yang pecat dengan tinta. Itu punya Koran itu rata-rata itu import semua, nggak ada yang nyetak Koran. Itu nyetak Koran deh, ini nggak kasih. Nah itu pertama kali dikasih Koran dulu. Ini aktivitas mana? Aktivitas yang rata-rata gitu. Oke.
Oke. Ya. Ya. Sing tinggi mas, sing pojok tinggi. Jadi dia sing pojok tinggi. Iya, iya. Penataan, layout, dan jenis hurufnya. Monggo, silakan. Posisinya di sini. Abot lho itu poso kok. Terus gitu. Terus. Anteng Pak, tetep Pak.